lahirnya Undang-Undang Omnibus Law sebenarnya bagaimana pemerintah untuk menarik investasi ke negara kita, ke Indonesia. Itu semangatnya awal. Maka pada saat itu melalui Kementerian Investasi yang digawangi oleh Oknum Luhut, ya kan? Oknum, oknum lah ya. Nah, beliau bertanya kepada Sofian Jalil yang saat itu juga menteri, ada nggak undang-undang yang mengatur dari sekian undang-undang menjadi satu undang-undang? Dia sampaikan ke Oknum oh ada bang, namanya Omnibus Law. Nah maka mereka studi bandinglah ke Amerika, karena di Amerika mengenal istilah Omnibus Law. Negara kita sendiri secara hierarki perundang-undangan, Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang hierarki perundang-undangan tidak mengenal yang namanya istilah Omnibus Law. Kita hanya mengenal Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, PP, terus Perpres, sampai ke Perda dan peraturan menteri. Tidak ada namanya Omnibus Law. Tetapi boleh nggak digunakan penggabungan undang-undang di negara kita? Sejarahnya pernah. Sebelum lahir namanya Undang-Undang 11 2020 itu tentang Omnibus Law, tentang Cipta Kerja, pernah ada kawan-kawan. Teman-teman mungkin ingat dulu undang-undang pemilu kita ada 3, betul? Dulu undang-undang pemilu kita ada 3, undang-undang pemilihan presiden, undang-undang pemilihan DPR, undang-undang pemilihan kepala daerah. Nah maka pada tahun 2017 itu disatukan menjadi satu undang-undang. Itu juga sebenarnya Omnibus Law, penggabungan dari beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena dia senapas, masih dalam ruang konteks namanya Undang-Undang Pemilu. Nah akan tetapi Undang-Undang 11 tahun 2020 yang disebut dengan istilah Undang-Undang Omnibus Law, dari 89 undang-undang dijadikan satu undang-undang, itu tidak senapas. Ada yang dicopot dari Undang-Undang Pertanian, ada yang dicopot dari Undang-Undang Perfilman, ada yang dicopot dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada yang dicopot dari Undang-Undang Konsumen. Itu dijadikan menjadi satu undang-undang yang disebut dengan Omnibus Law. Nah maka saat itu kita sebagai aktivis buruh dibantu juga beberapa tokoh-tokoh daerah, terutama dari Sumatera Barat, melakukan JR ke Mahkamah Konstitusi karena bagi kita itu ada penyimpangan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Nah maka saat itu kita, mungkin teman-teman masih ingat dan bahkan mungkin ikut pelaku sejarah juga ke Mahkamah Konstitusi ya. Teman-teman saat itu hadir ya, tahun 2021. Nah, maka saat itu kita lakukan JR di sana tentang hukum formilnya, dan kita menang, walaupun memang bukan perkara kita dimenangkan. Yang dimenangkan saat itu adalah perkara dari Sumatera Barat tentang hukum adat. Nah, kenapa yang dimenangkan dari Sumatera Barat? Karena memang di dalam Omnibus Law itu, maka hutan itu nanti bisa dikuasai oleh negara dengan alasan ini kepentingan negara, tapi pada hakikatnya dijual ke orang asing. Dan itu sekarang sedang terjadi kan? Nah, itulah yang dimenangkan saat itu. Maka perintah Mahkamah Konstitusi waktu itu ini harus dirubah atau dibatalkan. Tetapi memang ilahannya dalam pertimbangan Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi ada sebuah catatan yang mengatakan kalau mau diberlakukan Undang-Undang Omnibus Law di Indonesia, boleh dengan catatan merubah Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang hierarki perundang-undangan. Nah maka itulah yang pertama saat itu dirubah oleh pemerintah untuk memasukkan klausa istilah Undang-Undang Omnibus Law. Nah setelah itu Undang-Undang 11 2020 dirubah menjadi Perpu ya, Perpu 2 2023 ya, Perpu 2 tahun 2023 yang cikal bakal menjadi Undang-Undang 6 2023 yang saat ini sedang mau kita diskusikan. Nah itu perjalanannya kawan-kawan. Nah
Tidak sampai di situ kita berhenti, tetap kita lakukan perjuangan JR juga waktu itu Undang-Undang 6 2023 secara formil. Tapi karena sudah direvisi atau sudah diamandemen Undang-Undang 11 tahun 2012 itu, maka Mahkamah Konstitusi kemarin dalam pertimbangan hukumnya mengatakan Undang-Undang 6 2023 sah secara hukum. Kenapa demikian? Karena sudah diatur di dalam hierarki pembuatan undang-undang di negara kita. Dimasukkan satu klausul bahwa di negara kita boleh yang namanya undang-undang omnibus law. Nah, tetapi lagi-lagi pimpinan kita di tingkat pusat tidak menyerah, tidak kalah, maka kita kemarin JR dari sisi materinya. Nah, dari sisi materinya ada kurang lebih kemarin itu yang kita JR-kan itu sekitar 41 pasal kalau misalnya itu. Maka dikabulkan sekitar 21 pasal, yang ditolak itu 16 pasal. Nah, maka diantaranya ada beberapa yang sedang kita alami saat ini. Mungkin di ANI itu pekerja kontrak masih banyak ya, masih ya. Tapi apakah di ANI mengadopsi Undang-Undang Cipta Kerja atau masih tetap mengadop terhadap PKB? PKB, yang mana PKB itu mengadop terhadap Undang-Undang 13 2003, betul ya? Nah, itu tolong pertahankan itu kawan-kawan. Karena secara Undang-Undang Cipta Kerja banyak kerugian bagi kita sebagai pekerja. Kalau kita bicara tentang PKWT, ini baru satu poin, PKWT. Nah, di dalam Cipta Kerja, PKWT itu dipermudah dan status itu tidak diberikan kejelasan. Sementara kalau di PKW kawan-kawan, mungkin kontrak 2 tahun nggak perlu lagi diperpanjang, betul? Tapi Cipta Kerja 5 tahun boleh. Dalam waktu 5 tahun boleh diperpanjang, mungkin 20 kali perpanjangan boleh. Kenapa demikian? Karena dicabut yang namanya asas atau norma tentang perpanjangan itu hanya boleh 1 kali. Yang itu ada dulu di pasal 59 Undang-Undang 13 tahun 2003 di ayat 4-nya, bahwa perpanjangan hanya boleh 1 kali. Nah, tetapi di Cipta Kerja itu dihapus. Maka rohnya perpanjangan itu tidak lagi hanya 1 kali, tapi boleh berkali-kali. Nah, artinya apa kawan-kawan? Ada ketidakpastian hukum bagi pekerja ketika dia bekerja di satu perusahaan. Itulah kenapa kita tolak tentang kontrak kerja di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Yang kedua, tentang PKWT juga, dia tidak memberikan dan menjelaskan spesifik seperti apa jenis pekerjaannya itu. Ada beberapa poin yang dihilangkan dari Undang-Undang 13 2003. Nah, maka sekali lagi kawan-kawan, kalau di PKB teman-teman masih menggunakan itu, maka pertahankan itu. Nah, memang ada satu hal yang menarik di Cipta Kerja, yaitu tentang poin kompensasi. Pertanyaannya adalah apakah ini sudah ada kompensasi bagi karyawan kontrak? Ada kan? Bahkan mungkin lebih baik daripada kompensasi di Cipta Kerja, betul? Nah, maka itu juga pertahankan itu. Jangan sampai nanti manajemen dengan berdalih Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa kita nggak boleh dong 2 kali, kita kembali Cipta Kerja satu kali lipat aja, jangan. Maka tetap monitoring PKB itu melalui kawan-kawan PUK. Sepakat ya? Ini semua kalau tetap nggak nih, ketua? Tetap ya, nggak ada kontrak ya? Oh, harusnya kontrak dilibatkan ya? Biar mereka paham gitu, biar melek gitu. Ada ya? Ya, nggak apa-apa. Nah, biar teman-teman memahami. Nah, maka ada salah satu poin memang di Cipta Kerja yang kata pemerintah itu bagus, dan itu yang selalu mereka gadang-gadang dimanapun mereka ketika diundang. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih bagus daripada Undang-Undang 13 2003. Yang konon katanya di 13 2003 tidak mengatur tentang kompensasi bagi karyawan kontrak, tapi Cipta Kerja mengatur. Iya betul, mengatur. Tapi ternyata di ASN jauh lebih bagus. Maka kalau kita bicara lebih khusus di internal kawan-kawan ASN, Cipta Kerja itu tidak lebih bagus daripada apa yang diatur dalam PKB kawan-kawan, betul? Nah, tetapi memang
di perusahaan lain yang belum ada PP-nya, belum ada PKB-nya, maka itu bisa dijadikan alasan pembenar bahwa itu menguntungkan pekerja kontrak. Karena di Undang-Undang 3 tahun 2003 tidak mengatur tentang kompensasi bagi karyawan kontrak apabila dia habis kontrak. Nah, maka itu salah satu poin yang menguntungkan, itu salah satunya, tapi memang lebih banyak yang merugikan kita. Nah, terus juga kawan-kawan sekalian, di dalam Undang-Undang 3 pasal 62 itu mengatur tentang ganti kerugian. Ganti kerugian itu adalah apabila pengusaha mempercepat kontraksi pekerja tanpa ada kesalahan, maka sisa kontraknya itu dihitung dan dikali dengan upah yang diterima setiap bulan. Contoh begini, Aisan mengontrak pekerja kontrak itu 1 tahun, ternyata baru jalan 5 bulan diputus hubungannya, berarti ada masa kerja 7 bulan lagi, maka 7 bulan kali upah yang diterima. Itu kalau kita bicara Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 62. Di Cipta Kerja itu dibalik, kawan-kawan. Cipta Kerja tetap mengatur tapi dibalik. Cipta Kerja dikatakan di pasal 62-nya itu apabila pengusaha mem-PHK pekerja, maka yang dihitung adalah masa kerja yang sudah dilaksanakan, masa kerja yang sudah dijalankan, bukan sisa masa kerjanya. Itu pun dikali secara proporsional. Nah, itu juga merugikan kita, kawan-kawan. Nah, nggak tahu kalau di ANI itu apakah masih mengadopsi pasal 62, Pak? Ketika si pekerja kontrak dipercepat kontraknya tanpa ada pelanggaran, maka dia diberikan sisa kontraknya, bukan dihitung secara proporsional dengan rumusan masa kerja kali upah dibagi 12. Nah, tapi kalau pasal 62 itu langsung sisa kontrak berapa dikali upah, enak kan? Kalau contohnya masa kerja 10 bulan lagi kali 5 juta udah ketahuan, 50 juta kan? Tanpa kerja dapat. Yang biasanya ya senang dengan pinjol atau judol lah, itu senang itu kan? Ada napas itu. Nah, maka sekali lagi kawan-kawan, banyak hal-hal yang memang merugikan kita dari sisi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau PKB tidak ada disebut di Cipta Kerja, itu masih tidak berlaku dan pasalnya pun tidak ada dirubah di dalam Undang-Undang 13 tahun 2023, mulai dari pasal 126 sampai 127 itu juga tidak ada dirubah. Maka bersyukurlah teman-teman kalau PKB-nya masih menerapkan Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, pertanyaannya kira-kira bisa bertahan sampai kapan, Bu? Kan gitu. Kalau PKS sekarang masih amanah, nanti piagam berikutnya kira-kira amanah enggak? Kan gitu kan? Iya, soalnya. Tenang, Pak. Tapi kalau sampai itu ada yang menjual pasal itu, udah doain aja dah, biar sehat selalu. Iya kan? Nah, itu kawan-kawan informasi yang harus dipahami oleh kawan-kawan. Nah, terus selanjutnya tadi Bang Basrio sudah menyampaikan tentang pertimbangan hukum dan amar putusan. Agar teman-teman nanti tidak keliru memahami amar putusan, maka terlebih dahulu baca pertimbangan hukum. Sekali lagi kawan-kawan, agar teman-teman tidak salah memahami makna daripada amar putusan itu, maka terlebih dahulu pahami dulu pertimbangan hukumnya atau baca dulu pertimbangan hukumnya. Kenapa demikian? Karena di dalam pertimbangan hukum itulah dijelaskan apa maksud dan tujuan dimunculkannya di amar putusan. Kalau amar putusan itu kan isinya udah isinya, tapi tentang apa dasar dan alasan dia dikabulkan itu ada di pertimbangan hukumnya. Nah, maka teman-teman nanti jangan langsung baca amar putusannya, bingung sendiri nanti. Apalagi tadi Bapak sudah menjelaskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak dimaknai. Nah, bingung sendiri nanti kan. Apa sih Bang yang dimaksud sepanjang tidak dimaknai itu? Itu makhluk baru kita nemu hari ini kan gitu kan. Nah, maka baca dulu pertimbangan hukumnya. Memang masyarakat kita budayanya budaya malas baca kan gitu. Iya kan?
Tapi kalau teman-teman baca nanti itu, maka tanpa bertanya pun teman-teman akan memahami apa maksud daripada amar putusan itu setelah dibaca pertimbangan hukumnya itu. Nah, itu harus dipahami juga oleh kawan-kawan. Nah, maka oleh karena itu kawan-kawan sekalian, berkaitan dengan pasca putusan 168 ini, memang ada beberapa poin yang katanya menguntungkan kita. Tetapi harus dipahami kawan-kawan bahwa dari sekian pasal yang dikabulkan itu tidak serta-merta merubah secara keseluruhan, hanya menambahkan, mensisipkan. Contoh tadi yang disampaikan Bang Basio untuk pesangon. Pesangon itu yang dulu sebagai berikut di Undang-Undang 11 tahun 2020, maka pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan pesangon itu paling sedikit. Beda ya, pesangon sebagai berikut dengan pesangon paling sedikit. Maksudnya apa kawan-kawan? Dengan istilah itu, pesangon itu tidak boleh lebih besar, lebih bagus nilainya daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi dengan dirubah, diganti paling sedikit, maka apa yang diatur di dalam Undang-Undang 2023 hanya sebatas itu paling minim. Boleh tidak diatur lebih bagus? Boleh. Di mana? Di dalam PP atau PKB. Nah, selanjutnya kawan-kawan, Mahkamah Konstitusi juga dalam pertimbangannya itu mengatakan bahwa antara undang-undang dengan PP-nya banyak bertolak belakang. Jadi apa yang diatur di dalam PP 34, PP 35, PP 36, sekarang PP 51 tentang pengupahan, dan PP 37 yang sekarang menjadi PP 6 tahun 2025 tentang jaminan kehilangan pekerjaan, itu banyak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Maksudnya apa kawan-kawan? Yang harusnya diatur di dalam undang-undang, tapi diatur di dalam peraturan pemerintah. Contoh konkret tentang pesangon. Pesangon itu kalau kita lihat di Undang-Undang 1323 itu diatur di dalam undang-undang, bukan diatur di dalam peraturan menteri atau peraturan pemerintah. Nah, sekarang itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Pernah baca nggak itu kawan-kawan? Belum pernah ya? PKB pernah baca nggak? Pernah Bang, tapi nggak ada duitnya. Iya, yang tentang sanksi belum pernah saya baca Bang. Nah, itulah kesalahan kita. Yang salah siapa kira-kira kawan-kawan? Lah kita juga. Nah, maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit menyimpang dari Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah. PKB itu kan dibuat antara PK dengan manajemen, betul? Disepakati pula, iya kan? Kalau saya mengistilahkan itu merupakan buah cinta bersama antara PK dengan manajemen. Jangan bawa dulu. Kalau udah dengar buah cinta bersama, udah pikirannya udah ke awang-awang ini. Iya kan? Itu kan hasil bersama yang disepakati antara PK dengan manajemen, tanpa ada tekanan-tekanan pihak manapun. Tapi pernah nggak kita sadari? Pernah nggak kita pahami? Ketika teman-teman katakan datang telat, terus diberikan SP1 contohnya di ketua, kita nggak terima. Lah tuh maksud saya SP1. Nah itu kan karena kita tidak membaca isi PKB itu contohnya ya. Nggak mungkin juga kayaknya di PKB kawan-kawan datang terlambat 1 hari di SP1. Enggak kan? Paling mungkin datang terlambat 10 kali baru SP1 gitu. Nah itu contoh-contoh sederhana yang artinya apa kawan-kawan? PKB itu disepakati antara PK dengan manajemen, maka apapun konsekuensinya harusnya kita bisa menerima. Betul? Kan sama juga, ketika perusahaan tidak menjalankan haknya, kan kita tuntut. Betul? Apakah PK diangkat? Contoh. Kenaikan upah di PKB diatur bahwa PK itu contoh 2% prestasi kerja. Ternyata manajemen hanya kasih 1%. Kira-kira PK diam nggak? Atau kawan-kawan anggota klub diam nggak? Pasti nuntut kan? Wah, nggak boleh ini Saco, nggak boleh ini bos. PKB itu 2% loh. Kalau nggak dikasih kita ngomong nih, kan gitu. Nah, sebaliknya pun demikian. Ketika ada pekerja itu melanggar, terus manajemen minta ini,
wah kamu harus dibina nih, wah nggak boleh Pak, saya kan nggak sengaja datangnya terlambat. Ada aja alibinya kita kan. Nah itu maksud kita agar kawan-kawan memahami PKB itu sudah diatur tentang hak dan kewajiban. Maka apapun yang terjadi kita tetap pedomannya adalah PKB. Betul ya? Nah maka paling gampang sebenarnya untuk bisa mengadvokasi diri sendiri adalah cukup dengan mentaati PKB. Betul atau betul? Jadi paling gampang mengadvokasi diri kita sendiri adalah kita menaati isi PKB. Ketika kita menaati isi PKB, pasti tidak ada persoalan. Yang kadang-kadang kita nggak tahu. Contoh di PKB mungkin sudah diatur masuk kerja sebelum 10 menit. Contoh ketua ya. Lah kita sengaja aja di jalan itu kan, kayak motor bebek aja gitu kan. Nah hal-hal seperti itu kita harus memahami tentang isi PKB itu. Ini penting kawan-kawan, karena memang PKB itu disepakati antara PK dengan manajemen yang perwakilan kita sendiri. Kan PK perwakilan kawan-kawan kan. Nah itu harus dipahami kawan-kawan. Maka sekali lagi PKB itu harus dijaga, dimonitoring oleh kawan-kawan sendiri, jangan sampai nanti ada perubahan teman-teman nggak tahu. Harus dimonitoring itu. Nah kembali ke Undang-Undang Cipta Kerja. Nah maka sekali lagi kawan-kawan, berkaitan pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini tentang undang-undangnya itu masih berlaku, PP-nya pun masih berlaku, tidak ada yang dicabut. Mungkin waktu itu sempat ada yang kita dengar, wah itu udah berlaku PP 36, PP 51 udah berlaku lagi. Secara hukum itu masih berlaku. Kenapa demikian kawan? Karena belum ada yang mencabut peraturan tersebut. Karena belum ada yang merevisi peraturan tersebut, hanya menambahkan beberapa kalimat dan hanya beberapa mencabut pasal-pasal tersebut. Nah itu barangkali sedikit dari saya secara pemahaman apa yang disampaikan oleh Bang Basio. Mungkin kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan agar teman-teman lebih paham lagi. Pokoknya apapun persoalan ini sifatnya di tengah kerjaan sampaikan di sini, karena ini forumnya kita diskusi. Tapi sebatas di tengah kerjaan ya. Tentang perceraian dan sebagainya jangan bawa ke sini. Nanti kita empat-empat aja sama Bang Basio, jangan sama saya. Tapi tentang ketenaga kerjaan apapun persoalannya, ini forumnya yang untuk kita diskusikan. Mungkin itu Bang Marsiman dari saya sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bang Marsiman untuk membimbing kita masuk ke dalam diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kita semuanya. Tadi ketawa, ngomong dulu baru ketawa. Tadi udah sampaikan ya, tadi di depan materi, kemudian ada penguatan lagi oleh Bung Rudol. Dari kawan-kawan ada tidak yang sudah nyantol mau ditanyakan? Silakan. Ada. Oh ada, kamu boleh. Bisa berdiri, bisa berdiri. Berdiri ya. Nah, suaranya agak keras ya. Silakan, Bung. Nama siapa? Biar tahu. Belum lulus. Silakan. Nama siapa? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, walaupun saya sudah dilihat. Yang pertama terkait instruksi organisasi terhadap Omnibus Law after putusan apa itu namanya itu masih tetap menolak apa bagaimana Bang? Karena saya beberapa kali diskusi dengan para tutor-tutor PJ ternyata pandangannya berbeda semua Bang. Yang itu yang pertama Bang. Yang kedua mungkin saya pengen memberikan pandangan dari pengen meminta pandangan dari Bang Rudol terhadap peraturan kemarin yang sempat viral Bang di media sosial
terhadap PP nomor 6 tahun 2025 khususnya di pasal 21. Mungkin tadi Bang Bro juga mengatakan bahwa kita itu bangsa yang malas membaca, saya baca sekarang Bang. Cuma masalahnya setelah saya baca ternyata saya nggak bisa memahami Bang. Yang ketiga, yang terakhir Bang, terkait perjanjian kerja bersama, kekuatan hukumnya, apakah cukup didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan sebuah perjanjian kerja bersama itu sudah cukup kuat lah kekuatan hukumnya? Apakah nanti ketika si PKB itu didaftarkan ke PHI itu bisa mendapatkan nilai lebih? Mungkin itu saja Bang. Terima kasih. Baik, tadi yang pertama ya itu adalah apakah masih menolak, bagaimana nih. Kemudian yang kedua itu JKP ya, pilihan pekerjaan ya, yang viral itu ya, yang naik 60% manfaatnya ya selama 6 bulan gitu ya. Itu. Kemudian yang terakhir sudah jelas tadi ya, PKB apakah kuat ada dengan di itu. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih aku dulu sama Om Dino. Mungkin dia layak masuk nanti untuk komedi apa itu? Stand-up komedi. Yo. Ya, tapi bagus pertanyaannya tadi sangat luar biasa, yang di luar dugaan saya. Dia bertanya sejauh itu beliau. Yang pertama tadi aktor putusan mahkamah apakah tetap kita menolak? Begini kawan-kawan, arti menolak itu kita pahami dulu. Ini yang tidak banyak atau ini yang banyak tidak dimengerti oleh PK-PK apalagi anggota kita. Arti menolak itu adalah ketika memang nilai kualitas isi cipta kerja itu lebih rendah daripada PKB kita. Itu yang kita katakan ditolak. Tetapi kalau ternyata contoh tadi tentang kompensasi itu kan lebih bagus daripada PKB selain di kawan-kawan, karena di kawan-kawan lebih bagus PKB-nya kan. PKB ketika kontrak selesai diberikan 2 kali undang-undang, betul ya? Nah, tapi di perusahaan lain bahkan mungkin belum diatur dalam PKB, apalagi di PP. Nah, dan ini terjadi di lapangan karena ada perintah organisasi tolak undang-undang cipta kerja, maka semuanya ditolak. Nah, ini persoalan. Memang di sisi lain pun manajemen sama. Lah, kok PUK giliran ada uangnya minta, giliran ini nggak mau. Kok yang ada enak-enaknya dong PUK minta? Bukan persoalan itu kawan-kawan. Maka dalam kesempatan ini kita sampaikan khususnya tentang kompensasi. Kita berkali-kali dimanapun tempat kita diskusi selalu menyampaikan pasal kompensasi itu wajib hukumnya harus dijalankan oleh perusahaan tanpa ada diskusi dengan PUK, tanpa ada kesepakatan dengan PUK. Kenapa demikian? Karena itu perintah undang-undang yang belum ada diatur di dalam PKB kawan-kawan, atau yang belum diatur dalam PP. Nah, tidak perlu ada kesepakatan. Sebab kalau tidak dilaksanakan, maka ketika ada si karyawan kontrak memperselisihkan di luar, secara hukum dia pasti menang. Secara hukum ya, pasti menang kawan-kawan. Karena memang itu hanya dia. Tidak ada diperlukan persetujuan PUK di situ. Nah, tapi memang betul Bang Deni, banyak PUK yang salah memaknai kalimat daripada instruksi itu tolak Omnibus Law. Artian tolak Omnibus Law itu adalah bukan serta-merta menolak keseluruhan isi Omnibus Law, tapi tetap kita pakai nalar berpikir kita. Ya kalau menguntungkan kita, kenapa kita tolak? Kan begitu. Tapi yang merugikan betul harus kita tolak. Contoh uang pesangon. Uang pesangon kan PKB teman-teman pensiun 2 kali undang-undang, betul? Atau mungkin 3 kali undang-undang pesangon. Kalau pensiun 2 ya. Nah, cipta kerja dia turun 0,25. Apakah kita terima? Atau tolak? Tolak, maksudnya seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan di kawan-kawan ASN memahami ini ya. Arti tolak itu bukan dimaknai serta-merta tolak seluruhnya, tetapi teman-teman bisa menggunakan nalar berpikir kita secara logika hukumnya itu. Ini kira-kira kalau kita terima merugikan kita enggak?
Ini kira-kira kalau kita tolak merugikan kita enggak? Nah, contoh tadi yang lebih banyak memang terjadi di lapangan adalah tentang kompensasi itu. Sampai saat ini masih ada di AMK, nggak usah dikejar ke lain ya, kita bicara rumah kita sendiri deh. Masih ada PUK di AMK itu tidak menerapkan pekerja kontrak itu mendapatkan kompensasi. Alasannya apa? Sama kan sama Bang Deddy. Lah Bang, kan kita disuruh menolak omnibus lah. Waduh, kalau begitu susah urusan ini. Jadi memaknai ditolaknya itu bukan serta-merta menolak semuanya. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi kalau ada kenaannya kawan-kawan bekerja di PT lain, tanyakan itu. Tom, Neng, kamu dikasihkan kompensasi pada saat habis kontrak. Lalu enggak Bang? Nah itu cepat-cepat diskusi ke kita, saya mau Bapak Basio deh. Itu ibaratnya perkara empuk gitu kita kerjain gitu. Kita somasi aja pasti manajemen takut itu. Kalau ada hal demikian ya, jadi ada mungkin anak ya saudara kita atau ponakan kita kerja di PT lain, dia habis kontrak tapi nggak diberikan kompensasi, maka kalau mau kita proses laporkan, kita langsung bisa somasi setelah kita memahami perkaranya itu. Itu empuk kawan-kawan. Pasti harus dibayar, nggak boleh nggak dibayar. Kalau nggak dibayar bisa kita bawa ke lebih lanjut lagi. Itu kan ya Pak saat itu ya. Jadi sampai sekarang organisasi kita tetap menyampaikan menolak omnibus law. Kenapa? Karena banyak merugikan kita. Tapi arti menolak itu dimaknai bukan menolak juga tentang kompensasi. Kenapa itu ditolak? Karena memang itu menguntungkan pekerja. Tapi bukan soal menguntungkan semata, bukan. Tapi itu perintah undang-undang. Nah terus bagaimana Bang yang PKB? Nah karena PKB lebih bagus daripada undang-undang, maka pertahankan PKB sesuai dengan asas hukumnya Undang-Undang 323 pasal 27, 126, 127, 128. Di sana dikatakan PKB tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Maaf saya ini sebenarnya. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada ini kan kasus dari kawan kita kemarin kalau misalnya PKB ini disarankan berdasarkan dari omnibus law itu masalah apa? Berdasarkan. Nah itu kan kalimatnya disarankan. Jadi kalau bicara hukum kita harus teliti. Kalau hanya sebatas disarankan, kenapa kita ikutin? Kalau ternyata itu lebih rendah, kan sebatas saran. Ya kita sampaikan, Pak nggak bisa, karena PKB kita lebih bagus daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Selesai itu saran. Tapi kalau dipaksakan, ini menjadi persoalan. Kalau dipaksakan berarti akan ada potensi permasalahan di situ. Nah, tetapi kalau sepanjang disarankan, ya PK harus argumentasi dong. Oh nggak bisa Pak, karena PKB kita lebih bagus daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Maka bisa pakai pasal 124, 125 tadi yang saya sebutkan. PKB tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, PKB kawan-kawan secara kualitas lebih bagus daripada isi Cipta Kerja tentang pesangon contohnya. Nah, maka tidak ada kewajiban kita mengikuti saran manajemen yang demikian. Kita udah tahu itu lebih rendah, masa kita ikutin? Iya kan? Maka kalau sepanjang hanya saran, nggak perlu kita ikuti, nggak apa-apa. Apalagi nilainya itu lebih rendah daripada isi PKB kita. Nah, gitu ya, Bang Iden ya. Kalau sebatas saran ya. Nah, saran itu maksudnya dipaksakan untuk dimasukkan ke PKB. Nah, kalau dipaksakan, maka bisa berkonsultasi kepada pimpinan cabang agar ada solusi dan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Jangan dipaksakan tiba-tiba diambil keputusan, setelah itu disadari itu lemah, ya sudah mau apa boleh buat, udah disepakati pula lagi kan. Nah, tapi sebelum dieksekusi, maka konsultasi dengan pimpinan cabang sesuai dengan bidangnya. Kalau contoh tadi tentang pesangon contohnya, maka diskusi ke kita bidang advokasi saya mau Bapak Basio. Kalau upah mungkin diatur dalam PKB mau dikurangi, tentang formula diskusi ke Bang Untung ke Bang Deddy. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua tadi tentang PP 6 tahun 2025 perubahan daripada PP 37 tahun 2021 tentang pasal 21 ya, yang itu untuk nilainya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita baca PP 37 2021 tentang nilai atau hak yang kita terima itu ada peningkatan. Setahuku di PP 37
2021 tentang nilai atau hak yang kita terima itu adalah dibagi dalam 2 termin. Termin pertama itu sebesar 50% dalam waktu 3 bulan. Termin kedua itu dikurangi menjadi 25% dalam 3 bulan. Dari total gaji paling besar itu batasnya adalah 5 juta. Contoh gaji kawan-kawan di ASN 20 juta. Ya kan? Amin dong. Ya kan? Bagi dari doa itu kawan. Iya kan? Tapi yang diperhitungkan adalah tentang 5 juta. Itu kata PP-nya. Jadi kalau gaji teman-teman 20 juta, maka untuk mendapatkan itu nanti tetap dihitung dari batas paling tinggi itu adalah 5 juta. Nah, ini PUKM pintar banget ini jurus tarik ini, Bang. Ini kan baru mau kita paparkan nanti hari Jumat ini. Iya Bang Basio ya. Udah jurus tar duluan ini. Bukan titipan dari mana juga Bang ya, bukan ya? Ini sering dibahas karena kan Lagi viral ya. Sekolah guru gitu, Pak. Oh siap. Ya besok kita ketemu sekolah guru. Ya, nanti sama saya Bang Basio. Nah, kawan-kawan sekalian, berkaitan dengan PP 37 2021 juga PP 6 2025. Pasal 21 itu ada peningkatan. Nah, di pasal 21 itu yang perubahan itu kalau nggak salah hak yang kita terima itu adalah 60% selama 6 bulan. Dia tidak dibagi per termin. Jadi ketika kita putus hubungan kerja, maka kita mendapatkan namanya jaminan kehilangan pekerjaan selama 6 bulan dikali dari 60% kali 5 juta. Kira-kira berapa itu? Ya hampir 3 juta lah ya. Nah, maka 3 juta kita selama 6 bulan itu kita dapat. Dengan catatan kita belum dapat kerja. Tapi ketika kita dapat kerja dalam waktu 3 bulan, maka itu kita dapat lagi. Yang 3 bulannya itu. Kenapa? Karena memang itu diperuntukkan bagi si pekerja yang kehilangan pekerjaan dan dia belum mendapatkan pekerjaan. Tapi dalam waktu 3 bulan, walaupun diatur itu paling lama kita dapat 6 bulan, maka yang 3 bulan kita nggak berhak karena kita sudah bekerja. Terus pertanyaannya, yang dapat itu siapa aja Bang? Apakah hanya pekerja kontrak atau pekerja tetap? Yang dapat itu dua-duanya. Pekerja kontrak juga dapat dengan syarat dia sudah menjadi peserta dalam 12 bulan waktu 24 bulan. Maka ketika dia diputus hubungan kerja, dia berhak atas jaminan kehilangan pekerjaan itu sebesar 60% dari gaji 5 juta itu selama 6 bulan. Nah, terus bagaimana kalau pekerja tetap? Apa syaratnya untuk mendapatkan itu? Bagi pekerja tetap, untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah di luar PHK karena usia pensiun, sama meninggal dunia, ya pastilah ya kalau meninggal dunia ya. Orang kita udah meninggal masa disuruh kerja lagi kan gitu. Nah, terus juga yang mengundurkan diri itu nggak mendapatkan. Tetapi kalau ada perusahaan melakukan efisiensi, melakukan rasionalisasi karena kondisi perusahaan lagi menurun ordernya dan si pekerja belum usia 55 tahun, maka dia berhak atas jaminan kehilangan pekerja selama 6 bulan ke depan. Nah, paham ya kawan-kawan ya? Paham ya? Itu baru kulit-kulitnya ya, karena tadi yang ditanya tentang itu ya kita jelaskan itu aja dulu. Apakah ada syarat dan ketentuan yang tertentu, Pak? Misalnya kayak gini, ketika anak kontrak lah dari setahun, kemudian ya baru setahun. Yang kedua yang sudah memenuhi syarat 24 bulan, dan itu kan ada saldonya ya biasanya. Saldonya dicari nih, itu masih dapat kompensasi. Oh enggak? Enggak. Jadi pokoknya hanya 6 bulan itu aja. Kan saldonya itu kan sebenarnya direkomposisi daripada jaminan kecelakaan kerja. Kan kita nggak dipotong lagi. Yang menanggung JKP itu adalah modal awal dari APBN. APBN, anggaran pendapatan belanja negara, mengalokasikan sebesar kalau nggak salah 55 triliun atau 50 triliun saya lupa untuk dana awal atau modal awal tentang JKP itu. Nah, selanjutnya itu direkomposisi dari JKK, dari jaminan kecelakaan kerja. Direkomposisi maksudnya apa? Dia dirubah atau dialokasikan untuk JKK itu. Nah, jadi kita nggak ada iuran-iuran lain lagi, nggak ada.
Jadi direkomposisi dari situ sebesar 40%, yang 40% itu berarti 22% dari APBN, sisanya itu direkomposisi dari CKK itu. Nah, jadi untuk syarat untuk mendapatkan itu adalah enggak sulit-sulit. Ketika memang kita habis kontrak, maka paklaring itu bisa sebagai syarat untuk ditunjukkan ke BPJS, karena yang menjalankan itu adalah BPJS. Nah, kalau tetap ya tentu paklaring juga. Atau kalau ada perselisihan berarti putusan pengadilan, itu syaratnya untuk mendapatkan itu. Nah, tapi ada masa daluarsa. Kalau dalam waktu 3 bulan atau 2 bulan itu enggak, pokoknya dalam waktu tertentu lah, enggak diajukan tentang CKP-nya itu, maka itu gugur. Kita tidak punya hak untuk mendapatkan itu. Jadi ada masa waktu untuk mengajukan tentang CKP itu. Nah, ini kan yang banyak tidak diketahui pekerja sendiri kan, apalagi yang kontrak boro-boro mikirin itu kan. Nah, maka kita di AMK nanti hari Jumat akan memberikan pemahaman itu agar nanti bisa menyampaikan kepada anggota kita di tingkat unit, agar mereka ketika habis kontrak bisa datang ke BPJS. Karena fungsi kontrolnya sampai sekarang kita belum nemu ini. Siapa yang bisa mengontrol itu, apakah benar pekerja kontrak itu mendapatkan haknya? Belum ada. Dan laporan BPJS pun belum ada sampai saat ini yang melaporkan bahwa pekerja kontrak yang habis kontrak itu mengambil CKP-nya itu berapa persen, belum ada laporannya itu. Nah, maka kita khawatir ini lagi-lagi bencananya pemerintah di dalam tanda petik, iya kan? Karena nggak bisa dikontrol. Berapa orang pekerja yang putus semua kerjanya mengajukan atau mengklaim itu kepada BPJS? Nggak ada datanya. Apalagi hanya contoh 500.000 satu orang, tapi kan kalau dia satu orang 500.000 kan kecil. Tapi berapa juta pekerja yang habis kontrak contohnya kali 500.000 enggak diklaim karena hanya sebelah enggak cuma 500.000 doang, malas mengajukan itu. Contohnya dikali akumulasinya itu kawan, berarti bisa triliunan kan? Nah, ini kemana nih uangnya ini? Apakah masuk ke kas negara atau masuk ke kas Doraemon? Iya kan? Nah, itu nanti kita diskusi lebih lanjut dan nanti diperangkat itu. Kira-kira ada perlu nggak dibentuk badan atau lembaga pengawas terhadap monitoring jaminan JPK itu bagi pekerja yang putus semua kerja. Nah, itu. Yang terakhir tadi PKB ya. Apakah PKB kuat hukumnya kalau hanya didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja? Sebenarnya kita bukan mendaftarkan. PKB itu tidak wajib didaftarkan, tapi disahkan oleh dinas. Nah, maka kalau perusahaannya itu hanya di satu kabupaten, cukup disahkan oleh dinas kabupaten tersebut. Kalau dia ada di provinsi, ada di 2 kabupaten kota dalam satu provinsi, maka yang mengesahkan itu adalah dinas tenaga kerja provinsi. Nah, kalau dia ada di 2 provinsi, maka yang mengesahkan itu adalah kementerian melalui Dirjen Ketenagakerjaan Kementerian. Jadi kita bukan mendaftarkan ya, hanya disahkan oleh kementerian dan Dinas Ketenagakerjaan tingkat provinsi maupun kabupaten kota pada saat penandatanganan PKB tersebut. Dan itu kuat. Artinya secara kekuatan hukumnya itu dia mengikat PKB itu. Tidak perlu ada lagi untuk didaftarkan ke Disnaker, didaftarkan ke pengadilan, tidak perlu lagi, cukup dengan pengesahan pada saat tanda tangan PKB itu oleh dinas terkait. Kalau dia hanya di kabupaten berarti dinas tenaga kerja kabupaten. Kalau dia ada di 2 kabupaten kota berarti dinas tenaga kerja provinsi. Kalau dia ada 2 provinsi berarti tanda tangan oleh kemenaker melalui Dirjen Ketenagakerjaan. Gitu ya, kawan-kawan yang paham ya? Cukup. Nanti yang lain dulu ya. Baik, luar biasa nih. Ini kalau ngomong sama orang hukum begini ya. Gimana yang lain, silakan. Ada lagi? Pintar kesimpulan. Atau malah belum ini? Belum. Bung, ya Bung. Oh iya. Oh iya Bang, siap. Siap. Silakan. Tadi kan itu dijelaskan ya, ini kan nggak tahu bahasa hukum. Ini yang dimaksud amar itu apa sih Bang? Amar putusan. Nah, amar putusan itu apa? Apa ada Amar. Nah, kan ada amar, ada putusan enggak. Yang amar Ya. itu apa sih Bang? Kan ada salinan putusan, ada amar putusan, ada pertimbangan putusan kan gitu. Ya. Nah,
amar putusan itu adalah hanya sebatas isi daripada putusannya itu dalam mengadilinya. Tetapi kalau salinan putusan itu adalah semua isi daripada putusan pengadilan itu. Contoh mulai dari ira-ira. Kan biasanya ada ira-ira itu. Kalau nggak ada ira-ira, maka putusan itu batal demi hukum. Biasanya ira-ira pertama adalah demi ketuhanan yang Maha Esa, kan gitu. Baru dikawalnya putusan nomor perkara sekian-sekian. Nah, itu namanya salinan putusan secara keseluruhan dia. Nah, kalau amar putusan itu dia hanya menjelaskan isi daripada mengadilinya itu. Maka mengadili satu dikabulkan sebagian atau ditolak atau di NO. Nah, itu kalau amar putusan. Nah, pertimbangan putusan itu adalah pertimbangan hakim itu sendiri. Karena tidak mungkin ada amar putusan kalau tidak diawali dengan pertimbangan hukumnya oleh majelis hakim. Nah, maka itu tahapan-tahapannya. Jadi salinan putusan itu dia urutus satu bundle itu dokumennya itu. Kalau pertimbangan hukumnya itu atau pertimbangan putusannya itu adalah pertimbangan hakim itu sendiri. Kalau amar putusan itu adalah hanya menjelaskan dalam mengadilinya itu. Nah, itu muncul pasti karena dari pertimbangan hukumnya. Nah, gitu ya kawan-kawan ya, paham ya? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi terima kasih yang tidak kan? Bung ada nih. Dia Bung Hari bidang pendidikan. Siap. Di bidang pendidikan. Nah, kalau tentang hukum terkait upah masih sangat minim sebenarnya. Yang mau saya tanyakan ini terkait dengan kejelasan tadi yang pasal 88 wilayah 2 dalam pasal 81 angka 28 tentang indeks tertentu. Nah, sekarang kan ada upaya itu dengan pertemuan ekonomi masih dan indeks tertentu. Nah, indeks tertentu itu kita tolong dijelaskan lebih dalam apa itu indeks tertentu yang mana itu kan sebagai suatu kontribusi buruh ya dalam pertumbuhan ekonomi. Variabel perhitungannya itu seperti apa sih Bung? Yang ini yang ingin kita ketahui. Kemudian di bawahnya kan ada itu serta berprinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan wilayah atau KHL. Nah, KHL dengan yang sekarang itu indeks tertentu pasti itu kan suatu hal yang dua hal yang berbeda Bung. Sejauh ini upah itu di Indonesia dan Bangladesh sendiri seberapa sih jompangnya dengan aturan yang sekarang dengan KHL? Mungkin tim pengupahan juga sudah riset mengenai KHL. Idealnya berapa sih kalau berdasarkan KHL? Kalau sekarang kan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dari Jepang. Jadi dua Bu, bagaimana apa saja sih yang menjadi parameter yang tertentu, dan yang kedua seberapa persen selisih antara peraturan yang sekarang dengan KHL itu sendiri? Ingin tahu aja sih Bu. Terima kasih. Siap, makasih. Kasih hapus dulu buat Bang Halil ini. Nah, Bang Basu saya jelaskan ya, walaupun bukan bidang kita ya, yang kebetulan memang tadi Bang Barsiman menyampaikan saya di Dewan Pengupahan Provinsi. Teman-teman sekalian, sampai saat ini pun secara ilmiah yang pembuatnya itu belum bisa menjelaskan. Siapa pembuatnya? Pemerintah. Pada saat FGD itu kita kerja, termasuk saya pribadi. Coba jelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan indeks tertentu itu Bu. Kita jelaskan, kita minta dijelaskan oleh sebelum Bu Putri Anggoro sekarang Dirjen, dulu Ibu Ignatius. Nah, mereka juga nggak bisa gampang menjelaskan. Nah, mereka mengatakan indeks tertentu itu adalah penyerapan tenaga kerja di lokal, masuk itu penyerapan tenaga kerjanya. Terus konsumsi per kapita. Terus berapa orang bekerja di dalam satu keluarga. Nah, maka itulah yang mereka jadikan untuk menemukan formula yang namanya indeks tertentu itu. Nah, ternyata setelah kita telah lebih dalam, nggak nemu juga, nggak nyambung. Kenapa? Kalau teman-teman ingat tahun 2023 kenaikan upah kita lebih rendah daripada inflasi, betul? Iya kan? Itu karena menggunakan formula indeks tertentu itu. Inflasi pertumbuhan ekonomi udah ketemu nih. Maka untuk mengurangi harusnya kan penjumlah kan?
Jadi ternyata indeks tertentu itu adalah pengurang terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi, bukan faktor penjumlah atau faktor pengkali. Maka terjadilah kenaikan upah kita tahun 2023, 2024 juga lebih kecil daripada inflasi. Inflasi saat itu sekitar 2,61, tapi kenaikan upah kita hanya 1,59. Nah, itu yang dipengaruhi oleh dengan formula indeks tertentu itu. Nah, tapi pemerintah sampai sekarang pun secara penjelasan ilmiah ketika kita diskusi melalui forum seminar atau DPD workshop, mereka tidak bisa menjelaskan secara terang, secara jelas nggak bisa, tapi hanya menyampaikan untuk mencari indeks tertentu itu adalah satu, tentang konsumsi per kapita. Yang kedua, berapa orang yang bekerja dalam satu keluarga. Nah, terus penyerapan tenaga kerja satu daerah. Nah, itu mereka jadikan di bawah formulanya, dan itu menjadi faktor pengurang terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, contoh begini kawan-kawan, siapa yang bisa menggaransi bahwa tentang dalam satu keluarga itu hanya satu orang yang bekerja? Gak ada kan? Bisa jadi dalam satu keluarga nggak ada yang kerja. Dan ini pun cara mencari data ini apakah murni BPS melakukan kepada pekerja formal atau kepada pekerja non formal. Kalau contoh mereka melakukan survei itu ke petani, ya pasti kan beda gajinya dengan manufakturing kan. Nah, ini yang mereka juga nggak bisa menjelaskan secara ilmiah kepada kita pada saat ada forum-forum diskusi terkait dengan upah. Itu yang pertama kan. Jadi paham ya kawan-kawan ya, tentang indeks tertentu itu yang pembuatnya sendiri pun tidak bisa menjelaskan itu. Apa karena saking pintarnya, saking jelimetnya mereka bingung sendiri gitu. Nah, yang kedua tadi, berapa sih kira-kira selisih antara KHL itu dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tadi? Yang memang kalau bicara layaknya itu kita kembali ke KHL. Karena KHL itu kan murni real. Kalau KHL itu kebutuhan hidup layak melalui survei yang kita lakukan di pasar. Walaupun memang ada sedikit-sedikit harga itu kita markup, kita naikkan ke pedagang. Contoh, kalau kita kenal pedagangnya, ya kita arahkan aja di situ pemerintah sama Apindo untuk menanyakan berapa sih harganya. Contoh mungkin ikan segar di pasar itu ada beberapa varian, jadi kita udah bisa cari yang lebih mahal mana gitu. Nah, paling sebatas itu, tapi memang masih lebih relevan menggunakan KHL daripada formula yang ada sekarang. Yang mungkin selisihnya itu bisa sampai 10-15%. Maka kalau kita bicara di kabupaten khususnya, untuk kebutuhan hidup layak itu setidak-tidaknya kita untuk bicara kebutuhan hidup layak ya harusnya 6 juta. Untuk gaji pekerja kontrak 0 tahun itu 6 juta. Dan itu pun belum bisa nabung, baru bicara hanya sekedar hidup layaknya aja. Bisa makan dalam 1 bulan, bisa mengontrak dengan kontrakan yang layak, bisa membayar listrik. Nah, itu belum bicara tentang bisa menabung. Karena memang dalam formulasi KHL dan UMK itu kita tidak bicara tentang tabungan, tapi baru sebatas tentang kebutuhan hidup layak bagi pekerja dengan masa kerja 0 tahun. Nah, maka kalau kita ambil persentasenya itu di Kabupaten Bekasi, untuk kebutuhan hidup layak itu setidak-tidaknya 6 juta. Dan itu belum bisa kita menyimpan uang kita gitu. Nah, itu kawan-kawan ya, paham ya tentang pengupahan ya. Nah, nanti kalau kita ulas lebih jelas, lebih gamblang lagi, mungkin nggak cukup waktunya sekarang ini, karena pasalnya sangat banyak gitu. Nanti ada momennya dengan bidang upah lah. Tapi secara gambaran tadi, saya sepakat dan saya harus jawab karena saya memang pelaku di dalam Dewan Pengupahan tentang indeks itu, Pak. Ya, gitu kawan-kawan. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Ada lagi tidak? Kayaknya pusing bener, berat nih kayaknya ya. Kalau nggak ada saya aja dah, Bung. Siap. Ini kita kan memang sedang PKB nih, Bung nih. Tadi kan kita bicara bahwa kontrak itu PKWT itu 5 tahun maksimal termasuk perpanjangannya. Nah, dengan kata lain berarti aturan terkait dengan kontrak kerja PKWT di Undang-Undang 13 itu kan berarti sudah teranulir ya, sudah diganti dengan itu ya, Bung ya. Nah, kita sekarang itu kan sedang PKB, dan yang sekarang PKB kan satu tahun. Satu tahun. Nah, sekarang ada
minta itu pertama itu 6 bulan, yang kedua itu bisa opsional, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 1,5 tahun. Nah, pandangan dari Bung Rudal ini terkait hal tersebut bagaimana? Oke. Makasih Bang Marsiman. Ini bukan titipan manajemen Bang ya, tapi kepentingan kita bersama ini. Siap. Teman-teman, yang harus kita pahami pertama adalah tentang istilah masa kerja kontrak itu. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 59 dari mulai ayat 1 sampai ayat 8, di sana dikatakan kontrak itu paling lama 3 tahun. Iya toh? Paling lama 3 tahun. Kontrak pertama itu dikatakan di sana paling lama 2 tahun, boleh diperpanjang 1 kali dan paling lama 1 tahun. Di sana selalu menggunakan kata-kata paling lama. Makna paling lama itu adalah tidak boleh lebih daripada apa yang sudah ditentukan. Nah, di ayat 5-nya boleh dilakukan pembaharuan. Kalau bahasa kerennya itu apa itu Bang Basio? Ada itu kan? Pembaharuan itu bahasa kerennya ada itu biasanya itu. Recall ya. Recall bisa di recall katanya. Nah, pembaharuan. Tapi yang jelas di dalam undang-undang kita tidak mengenal istilah atau asas recall. Yang dikenal adalah pembaharuan. Maka tadi sudah dijelaskan oleh Bang Basio, kontrak kerja itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang jelas. Recall itu kan bukan bahasa Indonesia ya. Recall itu bahasa Bogor itu ya. Nah, maka kalau ada hal demikian di kontrak kerja, itu juga kontrak kerja itu batal demi hukum. Kenapa? Karena tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Nah, apalagi di pasal 59 dikatakan boleh dilakukan pembaharuan, bukan recall, setelah berhenti atau dirumahkan paling atau sekurang-kurangnya 30 hari. Dan pembaharuan itu hanya 1 kali. Dengan paling lama kontraknya itu dikatakan 2 tahun. Nah, maka secara makna dari sisi lama kontrak kerjanya antara Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan Cipta Kerja sama-sama 5 tahun, betul? Betul nih. Makin bingung dia ini Bang. 2, 1, 2 gitu kan. Jadi 13 2003 sesungguhnya kalau teman-teman nanti membaca itu juga 5 tahun secara keseluruhan. Yang pertama kan dikatakan kontrak paling lama 3 tahun. Boleh diperbaharui setelah dirumahkan 30 hari dan hanya 1 kali pembaharuan dengan lama kontrak paling lama 2 tahun. 3 tambah 2 5 kan? Cipta Kerja mengatakan 5 juga kan? Maka secara makna lama masa kerja itu sama-sama 5 tahun. Terus bedanya di mana Bang? Kenapa kita tolak ini barang? Kan gitu. Itu kita tolak karena di Cipta Kerja tidak ada kepastian hukum lagi sebagaimana diatur di pasal 59 Undang-Undang 13 tahun 2003. Apa itu kepastian hukumnya di pasal 59 kawan-kawan? Yang pertama dikatakan apabila perpanjangan itu lebih dari 1 kali, maka ayat 8 dikatakan demi hukum status pekerja kontrak beralih atau berubah menjadi PKWT atau menjadi kerawat tetap. Di Cipta Kerja nggak ada itu kawan. Itu barang itu dibuang oleh Cipta Kerja. Yang kedua, pembaharuan hanya 1 kali dan itu hanya boleh paling lama 2 tahun. Nah, maka kepastian hukum itulah yang diamputasi Cipta Kerja sehingga tidak ada lagi kepastian hukum bagi pekerja kontrak apabila itu dilanggar. Di Cipta Kerja tidak dibatasi berapa kali kontrak. Di Cipta Kerja tidak lagi dikenal istilah dengan pembaharuan. Pokoknya mau 50 kali kontrak pun boleh lah Bang, boleh. Selama tidak melebihi dari 5 tahun itu. Nah, maka kembali tadi pertanyaan Bang Marsiman. Bagaimana pandangan hukumnya kalau kontrak itu yang tadinya 1 tahun 1 tahun, terus sekarang manajemen menawarkan 6 bulan atau ada opsional atau ada pilihan.
Iya kan? Ini kan kalau pilihan ini berat ini Bang Basio, antara dia atau aku kan gitu kan. Nah, yang harus dipahami adalah palingnya itu, paling lamanya itu. Sebenarnya perusahaan juga tidak melanggar kalau dibikin kontrak itu per 3 bulan, atau bahkan ekstrimnya pun kalau dibikin 1 bulan nggak melanggar. Yang melanggar itu kalau melewati batas paling lamanya itu. Kan jelas dikatakan paling lama, bukan paling sedikit. Kalau paling sedikit 5 tahun boleh, 10 tahun, 20 tahun ya kan nggak masalah. Nah tapi undang-undang sudah membatasi paling lama itu 5 tahun. Maka bagaimana tadi berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bang Marsiman, kita jangan melihat secara undang-undangnya, tapi lihat PKB sekarang apakah itu lebih bagus daripada undang-undang. Kalau ternyata PKB sekarang masih lebih bagus daripada undang-undang, baik secara kepastian hukum maupun secara kualitas, maka pertahankan PKB itu. Sekalipun tadi ada opsional dari manajemen, boleh nggak? Ini kontrak pertama 6 bulan, nanti kontrak kedua 1 tahun, atau kontrak ketiga 1,5 tahun, atau kontrak kedua 1,5 tahun, boleh nggak? Ya kalau bicara undang-undang itu sebelumnya nggak boleh tentang perpanjangannya ya, karena kalau di undang-undang 13 tahun 2003 pasal 59 itu dikatakan kontrak pertama itu 2 tahun, paling lama 2 tahun, perpanjangan sekali paling lama 1 tahun. Nah kalau itu kita kawinkan dengan PKB tadi, ya nggak boleh. Perpanjangan itu tidak boleh lebih lama daripada kontrak sebelumnya. Kenapa? Karena dikatakan perpanjangan itu paling lama 1 tahun. Kalau tadi ada opsionalnya perpanjangan nanti 1,5 tahun, ya melanggar, nggak boleh. Ya dan langsung 1 tahun dia nggak boleh melebihi 1 tahun itu. Kalau kita mempertahankan isi PKB yang sekarang. Tapi kalau teman-teman mau mengadopsi cipta kerja, boleh nggak? Boleh. Cuman tadi pertanyaan kita udah bersepakat apakah itu lebih bagus atau lebih jelek. Kalau lebih bagus kita ambil, kalau lebih jelek kita tolak kan gitu. Nah karena memang cipta kerja ini lebih jelek secara kualitasnya, maka saat kita tetap pertahankan apa yang sudah ada di PKB sekarang. Contoh, kontrak kerja pertama itu 1 tahun, berpanjang 1 tahun, setelah itu baru 1 tahun, sudah selesai. Jadi kalau teman-teman mau melamar di tempat lain masih ada kemungkinannya gitu. Daripada kontrak 5 tahun, keburu tua di Aisyah kan gitu. Iya kan? Atau jangan-jangan di Padang Kota ini Bang. Bang, gak apa-apa deh 5 tahun, yang penting saya bisa di Aisyah 5 tahun. Jangan tahu ya Bang ya. Nah, jadi itu nggak boleh Bang. Kalau mengacu kepada Undang-Undang 13 2003 pasal 59, perpanjangan itu dikatakan paling lama 1 tahun. Jadi kalau ada opsional dari manajemen perpanjangan 1,5 tahun, itu melanggar. Tapi kalau kontrak pertama 2 tahun, itu boleh, nggak masalah, 2 tahun. Tapi kalaupun kontrak pertama 1 tahun, boleh nggak? Boleh juga. Karena sekali lagi dipahami paling lama tadi. Paling lama. Yang nggak boleh kalau ternyata kontrak pertama langsung 3 tahun itu nggak boleh. Atau kontrak pertama 2 tahun 2 hari contohnya nggak boleh juga. Pokoknya nggak boleh lebih daripada 2 tahun. Kalau kita bicara merujuk kepada Undang-Undang 13 tahun 2003. Tapi kalau merujuk ke makhluk cipta kerja, boleh. Jangankan 3 kali kawan. Kalau 5 tahun itu dikali bulan berarti sekitar 60 bulan ya. Iya. Jadi kata kasarnya kalau kata orang Cikarang 5-60 kali kontrak pun kita itu bisa sebulan itu kan melanggar karena sudah diamputasi tentang kepastian hukum yang ada sebelumnya di Undang-Undang 13 tersebut. Nah itulah kenapa kita tolak sebenarnya pasal tersebut. Nah paham ya kawan-kawan ya. Nah sebagai informasi, saya kan tadi pagi perjalanan ke sini saya pendengar setia El Sinta. Jadi teman-teman kalau bisa dengar radio musik itu enak, itu apa ya, kita dapat ilmu. Jangan hanya dengar radio-radio yang goyangannya hot gitu kan, lagunya hot gitu kan. Apalagi yang suka baca-baca koran hanya lampu merah di jangan-jangan ini kan. Nah tadi itu mantan
Kementerian Ketenagakerjaan tahun-tahun udah masa bahorat lah, Profesor siapa tadi saya lupa, orang Padang. Dia mengkritisi tentang keberadaan pemerintah terhadap pengawasan tentang umur bekerja. Undang-undang kita kayaknya tidak ada yang mengatur usia melamar kerja itu dibatasi hanya 23 tahun, nggak ada kan? Tapi sekarang itu lagi viral. Nah terus bagaimana yang sudah 25 tahun, 30 tahun dia punya skill tapi karena usianya nggak mentok dan lulusannya hanya SMA nggak boleh. Nah itu tadi dikritis itu menarik juga tadi itu. Jadi dia menyarankan harusnya pemerintah hadir melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuat sebuah regulasi agar jangan dibatasi semata-mata dari usia. Belum tentu usia yang lebih muda itu punya semangat dan spirit yang lebih bagus daripada yang usia 35. Iya kan? Betul kan? Sebaliknya juga sama. Belum tentu juga yang usia udah tua itu dia lebih semangat daripada yang masih muda. Nah maka tadi kita mengkritisi seperti itu. Harusnya pemerintah hadir bagaimana bisa untuk mengawal, mengadvokasi agar jangan ada korban lagi karena usianya 30 tahun lulusan SMA nggak boleh lamar lagi. Itu gara-garanya kayaknya ada kasus itu. Tadi yang saya dengar itu, jadi ada seorang sarjana Pak, sarjana baru lulus, usianya masih muda, tapi ada yang lulusan SMA usianya udah lebih dari 30 tahun. Mereka itu sama-sama tes. Yang diterima kebetulan yang usia 35 tahun ini karena dia punya skill. Nah maka dia mengkritisi harusnya nggak boleh, itu sama aja namanya menutup kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk bisa bekerja. Jangan gara-gara karena usia dia dibatasi gitu. Nah artinya kalau seperti itu berarti orang yang punya skill aja boleh kerja di atas 30 tahun, ya kan? Bagaimana yang punya skill? Ini tadi dia menyarankan seperti itu. Artinya bagus juga saran beliau agar pemerintah hadir melalui Kementerian Tenaga membuat suatu regulasi agar bisa mengadvokasi, mengawasi jangan sampai ada warga negara Indonesia korban daripada usia dibatasi oleh perusahaan. Kan itu yang membatasi perusahaan kan, bukan undang-undangnya loh. Undang-undang kita tidak ada satupun yang mengatur tentang batas usia untuk di swasta. Kalau pegawai negeri jelas ada, tapi kalau di swasta nggak ada. Nah itu sebagai tambahan buat kita dan kawan-kawan aja itu, yang mudah-mudahan nanti bisa digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Paham ya kawan-kawan yang terkait tadi ya? Oke, ada lagi. Ini yang berseman ya. Jadi nggak boleh. Ada yang bertanyakan tuh? Ada, Bung. Nih di sana. Dan dulu ya. Tahan dulu mesin dulu. Saya dulu boleh. Yang gede dulu ya. Silakan sudah. Ya mau bikin dulu begitu tadi nggak kuat nggak salah kita baca terkait tenaga kerja asing itu. Ya. Kan di ANI kan juga mempekerjakan tenaga kerja asing dengan ini secara orang itu kami pikir lumayan banyak. Artinya kalau kita beberapa kali berunding terkait bonus itu kan pastinya mempengaruhi terhadap beban perusahaan terkait profitnya itu sendiri. Artinya kalau kita bicara tenaga kerja asing, pandangan hukum ketika kita melihat hal tersebut gimana Bu? Artinya idealnya berapa orang sih perusahaan terkait tenaga kerja asing, dan juga kalau tadi bicara terkait secara administrasi kan harus disahkan kementerian itu di semua level kah atau level-level tertentu misalnya dengan direksi atau seperti apa? Apakah cuma sekedar pekerjaan lapangan juga disahkan kementerian kalau kita baca terkait pasca putusan itu ya Bu? Mungkin sebelum artinya idealnya berapa orang sih Bu di suatu perusahaan secara mekanisme kalau kita sebagai POK boleh nggak mempertanyakan itu terkait administrasinya kah atau terkait tadi secara proyek secara legal masalah ya. Rencana dia. Terima kasih. Ya baik, makasih Bang. Ya kalau kita bicara tenaga kerja asing, memang undang-undang tidak mengatur tentang batasan berapa jumlahnya.
secara spesifik dan diatur, baik itu DAS 2003 maupun di Cipta Kerja 6 2023. Yang diatur itu adalah tentang aturan main hukumnya, bahwa setiap TKA itu wajib harus ada izin. Yang mengeluarkan izin itu siapa? Tentu pemerintah, baik intanya maupun kitasnya. Dan dia datang sebagai apa? Apakah sebagai wisata atau sebagai pekerja? Itu harus jelas legalisasinya. Nah, maka berkaitan tadi, apakah PK boleh menanyakan itu kepada manajemen tentang legalitas si TKA ini? Boleh untuk menanyakan itu. Jangan sampai mereka ilegal. Contoh begini, pisahnya atau kitasnya atau intanya itu wisata, tapi ternyata di ANI pekerja. Itu boleh nggak boleh? Itu sudah pulang cepat-cepat itu. Nah, itu termasuk mempengaruhi keuntungan yang harusnya bisa dikasih ke kita, ya dibawa oleh mereka, kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setiap TKA itu wajib harus memahami budaya lokal, dalam hal ini budaya orang Indonesia. Yang ketiga, mereka itu datang untuk mentransfer ilmu, bukan untuk mengambil ilmu. Ya kan, mereka itu yang dikategorikan orang yang mempunyai skill, maka ditempatkan di Indonesia. Nah, yang keempat, mereka harus wajib hukumnya didampingi, harus ada pendamping. Jadi nggak boleh orang asing itu berkeliaran, dia isang gitu, kayak bebek nggak ada yang nyamuk-nyamuknya gitu loh. Nah, itu wajib didampingi oleh pendamping pekerja lokal. Maka 4 poin tadi, kalau ternyata ini ada yang tidak sesuai dengan di lapangan, maka PK bisa masuk ke situ. Tadi tentang izinnya itu apakah dia usaha atau pekerja, dan dia berapa lama tinggalnya sesuai dengan di ITAS atau IMTA atau pisahnya itu. Terus dia harus bisa memahami budaya lokal, budaya Indonesia. Katanya kan kalau di Jepang megang kepala itu kan hal yang biasa kan. Kalau di kita, siapa loh? Bapak saya juga pernah megang kepala saya, ya. Masih mending sepatu gak dilepas itu dilempar kan. Nah, itu hal seperti itu harus dipahami oleh mereka. Nah, terus juga pada saat mereka di lapangan itu atau di perusahaan, wajib harus didampingi oleh pekerja lokal. Dan harus ada batas selamanya itu berapa lama. Memang tentang jumlahnya itu belum ada setahu saya yang mengatur secara implisit berapa sih batasannya itu kan gitu. Tetapi jelas setiap TKA itu wajib harus ada legalisasinya. Ya namanya kita di negeri orang lain kan. Sama lah ketika kita diberangkatkan mungkin ke luar kerja jadi TKW, pasti juga ada izin legalisasinya gitu kan. Ini pun sama. Maka kalau ternyata itu nggak ada terpenuhi unsurnya tadi, nggak terpenuhi syarat-syarat tadi, maka PK bisa meminta kepada manajemen agar itu dipulangkan ke Jepang. Atau mungkin bukan orang Jepang sama aja, mungkin Cina, mungkin orang Eropa juga. Kalau nggak terpenuhi syarat-syarat tadi yang diatur oleh undang-undang itu, maka dia boleh dipulangkan. Kalau bahasa ininya dideportasi lah, kalau bahasanya imigrasi gitu. Nah gitu Bang ya, paham ya? Ini udah jam berapa nih? Kok perut udah mulai kering-kering Bang? Baru jam 10. Jam 10 ya? Oke. Mas Johan, gimana puas? Ada yang mengganjil nggak? Mas Johan mengganjil. Oke, nanti kita bahas lah ya. Memang di ANI itu sebenarnya silih berganti, jadi cuma satu orang aja nggak ganti-ganti. Saya mau sikat tapi kayaknya belum ada momen buat tingkatnya. Gampang nanti kalau mereka ngutak-atik PUK kita sikat. Ya kan kita harus punya peluru ya. Jangan semua peluru kita kasih semua. Kan kita nggak bisa nembak. Oke, Bung Namuti silakan. Terima kasih Bung. Mau nanya terkait dengan putusan MK ya Bung? Ya. Final dan Mika tidak ada upaya hukum lain. Final atau final? Final ya, kurang jelas L-nya apa ini? Final. Kurang L-nya Bang. Kirain final mengikat tadi itu. Di negara yang dulu tadi lihat ada pasal yang kita dari itu ada pasal yang dikabulkan dan ada pasal yang ditolak. Nah pertanyaannya bisa nggak sih ya itu diajukan kembali dengan pokok perkara yang sama atau dengan argumen atau bukti yang baru? Itu ada masih ada cara hukum nggak? Iya,
Kalau yang sudah dikabulkan, maka itu nggak boleh lagi di JR, karena dia sudah final and banding. Arti final and banding itu kan tidak ada upaya hukum lagi. Dia berlaku sejak dibacakan saat itu. Jadi pada saat Mahkamah Konstitusi selesai membacakan amar putusan itu, maka sejak hari itu juga berlaku yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu. Yang terkait yang ditolak, sepanjang objek dan subjeknya itu, terutama subjeknya lah orang yang berbeda, itu masih bisa dengan argumentasi hukum yang berbeda. Tapi kalau argumentasi hukum yang sama dengan orang yang sama, karena itu sudah pernah ditolak, maka dia akan melekat yang namanya apa bahasa kerennya Bang Basio, nebis nemidem. Jadi perkara yang sudah pernah diputus tidak boleh digugat kembali, maka di situ melekat dia unsur nebis idem. Itu bahasa apa itu? Bahasa Belanda itu dulu. Saya juga lidahnya terbiasa karena nggak pernah makan keju kita kan. Kalau sudah makan keju mungkin terbiasa. Namanya nebis idem. Jadi perkara yang sudah pernah diputus, ada gugatan yang sudah pernah diajukan, tidak boleh digugat kembali atau tidak boleh diajukan kembali, karena dia sudah pernah diajukan sebelumnya. Nah, itu Bang ya. Paham ya kawan-kawan ya? Paham ya? Oke, ada lagi. Kalau nggak ada biar kita tutup ini, soalnya di belakang kawan-kawan takutnya terhidup lagi di dalamnya kan. Ayo kawan, nggak apa-apa. Sebatas ketenaga kerjaan kita diskusi di sini. Siapa? Mungkin terkait redaksi ya, terkait redaksi apa wajib dan dapat itu kan kalau kita ngomong lain itu berbeda ya. Ya. Ada nggak cara agar yang dapat ini secara otomatis menjadi wajib? Kenapa kita harus melakukan tekanan untuk mengharuskan agar wajib dapat wajib? Iya. Sebagai contoh yang amar terkait penetapan UMSK, karena itu ada redaksi yang berbunyi kalau gubernur wajib menetapkan UMSK, sedangkan kalau kabupaten kota bicaranya dapat. Ada ketentuan yang secara otomatis berubah. Iya. Makasih kawan. Kawan-kawan sekalian, memang antara makna wajib dan dapat itu nggak bisa kita maknai secara bahasa Indonesia pada umumnya. Sekalipun dia dapat, tapi karena itu dimasukkan dalam bahasa hukum, dapat itu bukan serta-merta diasumsikan dengan hanya dapat. Tapi bagi si pemerintah yang menjabat di suatu daerah, maka itu wajib bagi dia untuk mengeluarkan suatu kebijakan, walaupun itu kalimat dapat. Bagi dia itu kewajiban, itu dapatnya itu bagi saya. Jadi bagi saya kewajiban saya, apakah saya mau mengeluarkan atau tidak, itu melekat. Jadi bukan berarti karena dapat itu seolah-olah wah ini kan hanya dapat doang, berarti saya nggak ada untuk punya hak mengeluarkan suatu kebijakan, dong, nggak seperti itu. Beda kalau bahasa dapat dalam bahasa Indonesia pada umumnya yang memang dimaknai sesederhana itu. Tapi kalau dalam bahasa hukum dapat itu menjadi wajib bagi si penyelenggara negara untuk melaksanakan itu. Tinggal dia mau atau tidak. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi kalimat dapat di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya sebatas dapat yang diartikan dalam bahasa umum bahasa Indonesia pada umumnya, tapi dapat itu menjadi kewajiban bagi si penyelenggara negara. Tinggal dia mau nggak mengeluarkan kebijakan itu. Nah, memang kalau wajib tidak ada tawaran lagi di situ. Wajib itu melekat, dia harus mengeluarkan. Tapi kalau kata dapat itu juga menjadi kewajiban. Hanya persoalannya dia mau nggak menjalankan itu. Nah, maka contoh kayak kemarin UMSK, di situ kan dapat itu. Kalau secara bahasa Indonesia mungkin PJ nggak mau mengeluarkan SK, tapi karena memang dia memahami tentang dapat itu melekat kewajiban bagi dia, maka dia dikeluarkan sekalipun memang ada tekanan dari massa, iya kan? Tekanan dari DPR, tekanan dari kita, tekanan lobby-lobby dari pimpinan. Nah, maka harus kita maknai dapat itu adalah menjadi kewajiban bagi penyelenggara atau bagi si pembuat. Contoh dalam PKB deh, lebih sederhana dalam PKB. Mungkin di PKB kawan-kawan juga ada bahasa dapat kan? Pasti ada bahasa dapat.
Nah, bahasa dapat di situ jangan dimaknai seolah-olah hanya sekedar. Nah, ini kan dapat doang, Pak. Pak Ketua, ini kan dapat, nggak perlu kita harus laksanakan. Nah, dapat itu menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak menjalankan itu. Bukan dimaknai hanya sekedar kalimat dapatnya gitu. Nah, itu kadang-kadang memang yang tidak dipahami kalau tidak dimaknai dapat itu dalam menjadi kewajiban bagi para pihak. Tapi kalau dimaknai dapat itu hanya sekedar kalimat dapat, ya sudah, berarti nanti akan terjadi asumsi-asumsi atau penafsiran-penafsiran bagi para pihak. Nah, tapi bagi pihak-pihak yang memahami kalimat dapat itu, biasanya dia tidak akan pernah ingkar apa yang telah disepakati, walaupun dia hanya kalimat dapat. Tapi kalau ada niatan lain, maka dia akan bermain di kalimat dapat itu. Ketua, ini kan kalimat dapat doang, Ketua. Ya kita apa dong alasannya mengeluarkan ini? Nah itu udah tanda-tanda itu, Ketua. Kalau udah mulai menjurus kalimat begitu. Tapi kalau mereka memaknai kalimat dapat itu menjadi kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, maka dia tidak akan lari daripada apa yang sudah disepakati dalam PKB. Paham ya kawan-kawan ya? Itu lebih sederhana lagi pendekatan pemahamannya PKB. Kita nggak usah bicara undang-undang gitu. Nah, gitu kawan-kawan. Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi, Bu. Satu lagi. Dua berarti. Bang Basir, jam berapa? Ini 11:40. Oh iya. Ini Mas. dua pertanyaan terakhir ya. Ya pas 10 menit. Kalau dipanggil kan makan dia. Saya dulu kan? Apa hari dulu? Yang mana dulu Bingsut? Ya, kita dulu ya, Bang. Iya Bang. Ya wes nanti jadi dulu. Oke. Oh, Bung, izin tanya mungkin terkait pasal 98 nih, terkait pengupahan. Iya. Jadi kalau yang dibicara yang sebelum MK ini kan juga bicara terkait Dewan Pengupahan. Nah, yang setelah amat putusan ini kan kita bicara ada tambahan yang berpartisipasi secara aktif. Artinya yang sebelumnya kan secara mekanisme kan juga dilibatkan dalam negosiasi ataupun perumusan pertimbangan dan sebagainya. Nah, perbedaannya apa Bu? Di sini memaknainya kita ini berpartisipasi secara aktif itu seperti apa untuk peran dan juga fungsi Dewan Pengupahan itu sendiri, mungkin di daerah atau bahkan di provinsi. Iya. Yang dimaksud di situ berpartisipasi secara aktif itu adalah atau berperan secara aktif itu adalah Dewan Pengupahan baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi bahkan di tingkat nasional diberikan kewenangan untuk melakukan sebuah kajian-kajian. Sebelumnya ada tapi tidak berjalan. Nah makanya dipertegas kembali. Nah tetapi pada saat PP 336 memang itu nggak ada. PP 36 itu dia sama sekali kewenangan Dewan Pengupahan itu hampir nggak ada. Nah maka melalui putusan mahkamah itu dikembalikan lagi makna dan marwahnya Dewan Pengupahan itu agar Dewan Pengupahan itu ada ruang untuk memberikan rekomendasi aturan atau kebijakan kepada tingkat kabupaten itu bupati, tingkat kota itu wali kota, tingkat provinsi itu adalah gubernur, tingkat nasional adalah Kementerian Tenaga Kerja. Nah jadi Dewan Pengupahan itu dikembalikan lagi tugas dan fungsinya itu untuk bisa melakukan sebuah kajian, sebuah riset, sebuah rekomendasi yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah di dalam mengambil kebijakan upah. Nah itu yang dimaksud tadi berperan aktif itu. Kalau kemarin sempat 3 tahun kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita hanya rapat sebagai formalitas saja. Toh juga sudah ada tadi yang ditanyakan oleh Bang Gigi tadi tentang indeks tertentu itu. Jadi kalau nanti sudah ketemu inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ujung-ujungnya kembali lagi ke indeks tertentu tadi. Maka selalu kemarin kenaikan upah kita itu di bawah rata-rata inflasi. Nah sekarang dikembalikan itu lagi agar Dewan Pengupahan mereka bisa berimprovisasi untuk membuat suatu riset, membuat suatu kajian dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Nah itu makna yang dimaksud di situ berperan aktif itu. Gitu kawan-kawan ya. Oke Pak Johan. Nanti kalau mau membedah terkait itu bisa nanti bidang upah, ya kan? Kita buat sesi khusus di Pulau Tidung misalkan di mana kita buat sesi khusus itu. Buat gitu Bu. Tapi jangan lupa kok kasih aja Bang Basio ya. Bila ada Pulau Tidung kita udah diajak ya. Oke Bu Hadi silakan. Oke, pertanyaannya itu terkait konsorsi. Nah ini kenapa saya bertanya karena akhir ini banyak sekali ternyata perusahaan yang
pakai outsourcing kalau setahu saya, orang awam aja tuh. Nah ini yang saya tanyakan terkait pasal 68 yang sebelum putusan kontrak kan pemerintah menetapkan sebagai pelaksanaan kemudian setelah putusannya ada tambahan sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan budaya yang diperjanjikan dalam perjanjian. Yang saya tanyakan itu pertama, ini perjanjian yang dimaksud perjanjian apa? Itu satu. Yang kedua, batasan sebagai pekerja outsourcing itu sejauh mana sih? Karena kan di undang-undang setahu saya di aturan ya, itu yang tidak berkaitan dengan produksi ya. Nah, ini kan sangat luas sekali kalau dimaknai. Nah, yang buka muat itu juga nanti alasannya itu tidak ada kaitannya dengan produksi. Yang suplai dan sebagainya itu akan memicu hal-hal yang berkaitan dengan sampai celah maksudnya perusahaan sebagai alasan yang tidak berkaitan. Nah, dari sudut pandang Bu Dok sendiri itu sejauh mana sih gitu batasannya itu? Ya. Ini bukan dalam rangka mau mengkaitkan. Ini aja itu. Ya, ya. Saya juga termasuk bukan bagian dari. Ya, udah tenang. Ya, tentu saya bukan dalam berpandangan atau berpendapat, tapi saya menyampaikan apa isi undang-undangnya. Ya, supaya clear ya. Jadi ini bukan kata saya, tapi kata undang-undang gitu loh. Bukan pendapat saya juga, tapi ini kata undang-undang. Nah, yang pertama kawan-kawan, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 66 atau kita tarik dari atas pasal 64, 65, 66. 64 dikatakan perusahaan boleh memberikan sebagian pekerjaannya kepada satu, pemborong pekerjaan dan PPJP. PPJP itu apa? Yang selalu kita sebut adalah outsourcing atau sekarang alih daya. Nah, kalau di Undang-Undang 13 dikatakan PPJP, perusahaan penyedia jasa pekerja. Jadi kalau ada di luar istilah itu, lagi-lagi batal demi hukum. Nah, di ayat 65 dikatakan pemborongan pekerjaan boleh diberikan kepada perusahaan lain tanpa menghalangi pekerjaan pokok di perusahaan itu, dan harus terpisah proses pekerjaannya, itu pemborongan pekerjaan. Pasal 66 dikatakan perusahaan pekerja alih PPJP boleh mengerjakan hanya 5 jenis pekerjaan. Yang pertama dikatakan adalah catering, yang kedua jasa pengamanan atau security atau satpam, yang ketiga cleaning service atau busboy, yang keempat antar jemput karyawan, bukan driver umum ya, itu dibatasi loh, antar jemput karyawan jelas itu. Yang terakhir adalah pengeboran lepas pantai. 5 jenis pekerjaan inilah yang boleh dilakukan PPJP atau istilah sekarang alih daya, atau kalau kita kerennya bangga-banggaan kita outsourcing gitu. Padahal outsourcing itu bahasa mana sih itu? Bahasa Bogor lagi tuh kalau kata Bang Basio itu bahasa Tasik ya kan. Nah, maka kalau bicara dari sisi Undang-Undang 13 2003, batasan pekerja PPJP itu sangat jelas. Itu bukan kata saya, bukan pendapat saya, tapi undang-undang negara kita sudah mengatur batasan pekerja dari penyedia jasa pekerja itu hanya 5 jenis itu. Nah, kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja apa? Undang-Undang Cipta Kerja sampai saat ini belum ada yang mengatur berapa jenis pekerjaannya dan pekerjaan apa aja yang boleh dikerjakan. Termasuk di PP 35 di ayat 17 sampai 19 itu sampai 20 kalau salah, itu belum ada yang mengatur jenis pekerjaan apa aja yang boleh dikerjakan. Tetapi hanya mengatur tentang bagaimana sistem kontraknya, bagaimana status si pekerjanya, bagaimana peralihan si pekerjanya ketika dia kontrak. Baru sebatas itu kawan-kawan. Belum ada yang mengatur tentang pekerjaan jenis apa aja yang boleh dikerjakan. Nah, maka di dalam hukum ada namanya asas legalitas.
Apa maksudnya kawan-kawan? Asas legalitas itu adalah sesuatu peraturan yang belum mengatur maka tidak boleh diterapkan. Kalau pidana itu dikatakan perbuatan seseorang yang belum diatur maka dia nggak boleh dikenakan pidana kepada dirinya. Jadi aturan undang-undangnya belum ada nih. Contoh kita membunuh, ternyata di bawah pidana dulu nggak diatur, kita nggak boleh dihukum. Nah, itu maksudnya asas legalitas. Sama juga tentang pekerja istilah alih daya sekarang. Itu kita sedang perdebatkan di PK mana? PK Kasusilo Pak Masio ya. Di PK Kasusilo itu pekerja alih daya itu lebih besar daripada pekerja tetapnya. Sekarang lagi kita perselisihkan dan mudah-mudahan nanti sudah mulai diperbaiki lah. Nah, kita pun menyampaikan kepada mereka tentang asas legalitas itu, bahwa belum ada yang mengatur tentang jenis pekerjaan apa saja yang boleh dikerjakan oleh pekerja alih daya. Dengan kata lain, maka tidak boleh ada alih daya di PT itu kalau belum ada aturannya. Yang memang mereka mengatakan, lah kan nggak ada aturannya, berarti boleh-boleh saja dong kalau nggak ada aturannya. Kalau dulu kan diatur hanya 5 jenis, kalau sekarang nggak ada diatur, maka kita juga nggak mau kalah. Kita sampaikan, maka disitu berlaku yang namanya asas legalitas dalam hukum itu. Nah, maka kembali pertanyaan tadi, bagaimana batas-batasannya itu? Kalau kita mengacu ke alih daya, tidak ada yang mengatur itu. Maka kenapa dimunculkan kembali di dalam amar putusan 168 itu? Karena mahkamah melihat itu adalah sebuah pelanggaran, sebuah ketidakpastian, maka mahkamah menghidupkan kembali pasal 64. Nah, maka masuk perjanjian di situ adalah agar nanti Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan dalam bentuk apakah Permenaker atau Kemenaker atau surat edaran Menteri Tenaga untuk mengatur tentang jenis-jenis pekerjaan yang boleh dilakukan oleh alih daya atau dulu PPJP atau bahasa kerja untuk outsourcing. Nah, maka sampai sekarang ini belum ada kawan-kawan. Nah, maka kalau bisa di teman-teman jangan sampai ada OS ya atau alih daya. Nah, kalau sampai ada itu repot nanti urusannya. Yang kaisan secara kesejahteraan itu udah bagus, tiba-tiba nanti ada alih daya, itu akan mempengaruhi. Pasti ada dampak-dampak yang tidak bagus itu. Nah, maka itu tentang kita bicara outsourcing atau alih daya tadi. Kita tunggu kebijakan dari Kemenaker. Kalau dalam pertimbangan hukum mahkamah di putusan 168 itu sangat jelas kok. Mahkamah menekankan agar kementerian mengeluarkan kebijakan untuk mengatur tentang jenis pekerjaannya itu. Tapi sampai saat ini Kementerian Ketenagakerjaan rasa-rasanya belum menyentuh itu. Maka ada kemungkinan besar yang akan dikejar itu adalah perbaikan undang-undang atau memunculkan undang-undang baru tentang ketenagakerjaan antara perpaduan cipta kerja klaster ketenagakerjaan dengan undang-undang 13 tahun 2003 dalam waktu 2 tahun. Itu perintahnya mahkamah itu. Maka cukup bagi pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dalam waktu 2 tahun. Itu di pertimbangan hukumnya ada tuh. Maka nanti teman-teman baca ya, supaya memahami apa yang dimaksud dalam amar putusan itu, baca dalam pertimbangan hukumnya. Gitu Bang ini ya. Paham ya kawan-kawan ya? Oke, cukup. Sudah lapar juga ya. Luar biasa. Cukup Mas Hendra? Cukup ya? Cukup. Dan kita semua duduk lihat ini. 2 jam. Tambahan luar biasa, walaupun di atas 35 kalah kita. Kita masih 25 sama kayak Bung Basio kita. Oke, sebelum ini Bung, ini yang terakhir ya Bung, sekaligus. Ini yang terakhir kan nggak turun langsung kan nggak enak kan? Iya. Kan tadi sudah Omnibus Law nih, ke depan namanya Omnibus Law. Yang harus kita lakukan untuk menutup ininya Bung Rudol, yang harus kita lakukan ini sebagai anggota serikat pekerja itu apa? Nah, kita minta sebelum Bung Rudol selesai nanti istirahat, apa sih yang kita lakukan? Ya, baik, terima kasih kawan-kawan. Sebagai kesimpulan atau intisari daripada terakhir yang paling terakhir nih kan, tadi kan terakhir paling terakhir kan juga. Kita kunci dulu ya. Ya, maka sebagai anggota serikat pekerja yang ada di PT ANI, kita bicara secara otonom nih, kita nggak bicara luas lah. Maka teman-teman tentu punya tanggung jawab, punya kewajiban bagaimana untuk bisa mempertahankan
tingkat kesejahteraan yang ada sekarang adalah, maka tidak bisa kita lepaskan untuk bagaimana bisa menjaga PKB kawan-kawan. Bagaimana cara menjaganya? Tentu teman-teman harus membaca PKB itu sendiri agar memahami nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam isi PKB itu. Bagaimana kualitas PKB itu dengan disandingkan undang-undang sebelumnya itu agar teman-teman paham. Nah, maka untuk bisa menjaga itu teman-teman harus sering-sering membaca isi PKB itu. Yang kedua, teman-teman harus ada rasa peduli, rasa memiliki terhadap organisasi kita. Kalau bukan kawan-kawan, nggak mungkin perusahaan mempedulikan organisasi kita. Betul? Bahkan kalau mau perusahaan itu kalau bisa nggak ada SPB deh, apa-apa mintanya gede-gede mulu kan gitu. Apa-apa mintanya mau demo mulu kalau dikasih kan gitu. Nah, tetapi itulah harus ada rasa kepedulian dari kawan-kawan sebagai anggota, pada khususnya sebagai korlap yang hampir sama dengan PUK posisi kawan-kawan ini. Iya kan? Jadi apa yang dirundingkan oleh PUK disampaikan ke korlap, maka korlap harus bisa disampaikan kepada anggota. Nah, yang terakhir, teman-teman harus sering-sering berkonsolidasi, apakah itu sifatnya secara intern di PUK atau mungkin sifatnya itu eksternal, atau bahkan lebih spesifik lagi mungkin bisa datang ke PUK untuk berdiskusi dengan PUK, dengan pengurus, agar timbul dan lahir lebih lagi memiliki organisasi kita ini. Kalau itu bisa kita terapkan, maka mudah-mudahan apa yang sudah diatur di dalam PKB bisa ditingkatkan, bukan untuk diturunkan. Itu kata kuncinya kawan-kawan sekalian. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, pesan terakhir buat kawan-kawan sebagai tambahan dari materi kita hari ini. Tidak ada teman-teman berhasil kalau tidak peduli terhadap organisasi kita. Sejarah sudah membuktikan itu. Betul. Negara kita bisa bersatu karena mereka bersatu. Dari perbedaan bersatu maka merdeka. Bukan berarti nggak boleh berbeda. Berbeda itu wajib. Karena dari perbedaan itulah maka akan muncul nanti, akan lahir nanti bersatu lagi. Tapi jangan juga karena berbeda sedikit cengeng gitu kan. Nah, itu bukan pemimpin, itu ketua. Kalau ada yang berbeda sedikit pandangan, wah itu nggak pro sama saya, bukan seperti itu kawan-kawan ya. Berbeda itu kalau bahasanya Ustadz Basio sunatullah itu. Kalau bahasanya Pak Marsiman keniscayaan. Jadi nggak boleh kita hindarkan perbedaan itu. Jadi memang harus ada perbedaan dan harus ada juga persatuan itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan kepada kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, usia masih 25. Oke, baik. Saya hanya ingin satu orang nih yang berani maju ke depan menyampaikan apa yang didapat hari ini. Jadi bukan tidur kan? Siapa yang berani maju ke depan sampaikan kesan-kesannya untuk hari ini? Silakan. Silakan. Gak berani. Ngomong di sini aja nggak berani, nggak kok saya suruh minta banyak ke perusahaan. Ayo, Pak Roy siap? Pak Roy siap? Enggak siap Pak Roy. Usianya udah 25 ke atas. Pak Roy, kasih Pak Roy. Ayo, tadi kan HP-nya udah benar. Sekarang kita ayo, silakan. Yo, namanya Pang. Silakan, Pang Kolab kita. Bung Eko, luar biasa. Tolong tim media diabadikan ini.
Terima kasih Pak Marsiman atas waktunya, kesan dan pesannya. Alhamdulillah. Yang pertama itu pastinya kita banyak yang awam tentang istilah-istilah hukum, tapi alhamdulillah kita mendapatkan ilmu sedikit-sedikit walaupun kurang paham. Saya yakin di sini pada bingung, ya kan? Tapi alhamdulillah kita dapat ilmu tentang hukum, tentang amar putusan itu apa dan lain-lain, tentang undang-undang cipta kerja yang boleh diambil dan tidak boleh diambil. Tapi maknanya satu, kita harus menjaga PKB kita. Yang Bung Rudol katakan tadi, kalau sudah bagus tinggal dijaga, tinggal ditaati. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila lebih walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 2 menit loh. Tadi 2 jam. Ya nanti latihan ya, latihan berdiri. Apa udah nggak bisa berdiri nih? Masih bisa berdiri nggak? Oh masih bisa. Oke baik. Kita nggak ada break isoma ya. Seperti di atas depan, kita nanti selesaikan, baru kita istirahat, selesai makan bebas ya. Dan yang terakhir, karena sudah di penghujung acara, kita persilakan pada Bung Evan Sugianto selaku Ketua PUK PT Hani untuk menyampaikan closing statement ya, sebelum nanti kita lanjutkan dengan kuis. Kepada beliau Bung Evan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit meresum dari agenda kegiatan kita pada hari ini, yaitu manfaat yang kita dapatkan pada agenda hari ini. Yang pertama adalah pastinya kita mendapatkan manfaat mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai pekerja, dan mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai anggota serikat pekerja khususnya di PT Aisyah Asmoko Industri. Yang kedua adalah kita dengan mengetahui undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan mengetahui aturan-aturan hukum dan lain sebagainya, maka kita bisa dapat terhindar dari eksploitasi yang terjadi. Tapi alhamdulillah di Aisyah ada eksploitasi nggak? Ada nggak? Aman kan? Ya kalau eksploitasi ya enggak lah ya, karena kan kita kerja dibayar. Yang ketiga, maaf ya susah. Tuntutan. Jadi dengan kita mengetahui hukum ketenagakerjaan, apabila terjadi yang namanya ketidakseimbangan, ketidakadilan khususnya di perusahaan, maka kita dapat menuntut untuk dijadikan seimbang dan dijadikan lebih adil lagi, lebih adil di dalam kita bekerja, lebih adil lagi di dalam peranan kita sebagai anggota organisasi serikat pekerja. Dan harapan saya kepada kawan-kawan sekalian mulai hari ini, buka mata, buka telinga, dan bersuara. Buka hati yang satu. Buka hati. Bayati mau buka hatinya enggak? Buat sendiri. Ya, buka mata, buka hati. Buka mata, buka telinga, dan bersuaralah akan ketidakadilan apabila terjadi di area kerja kawan-kawan. Karena hanya dengan buka mata, buka telinga, dan bersuara, maka tuntutan kawan-kawan dapat tercapai. Dan tuntutannya apa kemarin kalau kata Bung Pano? 2
Waduh, setuju katanya. Amin. Jadi saya harap besar harapan kami sebagai pengurus serikat pekerja, khususnya untuk seluruh kawan-kawan struktural, anggota serikat struktural PUK, SPIK, SPNI, PTS, Sanas, Industri. Kawan-kawan lebih punya kesadaran, punya hatinya, buka matanya, buka telinganya, bersuara. Lebih dari kawan-kawan anggota yang biasa, karena kawan-kawan adalah struktural organisasi serikat pekerja. Mungkin dari saya itu saja, cukup. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kata-kata saya di dalam sambutan tadi ataupun di dalam penutupan hari ini banyak yang tidak sesuai, karena saya hanya makhluk biasa. Kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketidaksempurnaan adalah milik saya secara pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah.